Saat Ponpes Gontor bohongi orang tua santri yang tewas, awalnya sebut korban meninggal kelelahan, ternyata dianiaya. Menjadi korban kekerasan. Saya pun tidak bisa membendung rasa penyesalan saya telah menitipkan anak saya di sebuah pondok pesantren yang notabene nomor 1 di Indonesia, ungkapnya. Usai mendapatkan pengakuan dari pihak pondok pesantren, Soimah memutuskan untuk tidak jadi melakukan otopsi karena tidak ingin tubuh putranya tersebut diobrak-abrik. Ponpes Gontor minta maaf. Melalui keterangan resmi, pihak Ponpes Gontor melalui juru bicaranya Nur Syahid, menyampaikan permohonan maaf sekaligus menyatakan duka cita atas wafatnya Am. Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang berujung pada wafatnya almarhum. Dan sebagai pondok pesantren yang concern terhadap pendidikan karakter anak, tentu kita semua berharap agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, kata Nur Syahid, lewat keterangan tertulis. Ponpes Gontor juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga korban bila dalam proses pengantaran jenazah dianggap tidak jelas dan terbuka. Nur menjelaskan, berdasarkan temuan tim pengasuhan santri, pihaknya menemukan adanya dugaan penganiayaan yang menyebabkan Am meninggal. Menyikapi hal itu, pihak Ponpes langsung bertindak dengan menindak atau menghukum mereka yang terlibat dugaan penganiayaan tersebut. Menurut Nur, pada hari yang sama ketika korban meninggal, PMDG Ponorogo langsung mengeluarkan pelaku dari Ponpes secara permanen dan langsung mengantarkan mereka kepada orang tua mereka masing-masing. Pada prinsipnya kami, Pondok Modem Darussalam Gontor tidak memberikan toleransi segala aksi kekerasan di dalam lingkungan pesantren, apapun bentuknya, termasuk dalam kasus almarhum Am ini, jelas Nur Syahid. Poin terakhir, PMDG Ponorogo siap untuk mengikuti segala bentuk upaya penegakan hukum terkait peristiwa wafatnya almarhum Am ini. Hingga pernyataan resmi ini diterbitkan, Pondok Modern Darussalam Gontor masih terus menjalin komunikasi dengan keluarga almarhum Am untuk mendapatkan solusi demi kebaikan bersama. 3 orang dianiaya. Sementara, Kapolres Ponorogo AKBP Catur Wahyu Wibowo mengungkapkan, korban kasus penganiayaan santri di Ponpes Gontor berjumlah 3 orang. 1 orang telah meninggal dan 2 masih dirawat. Polisi sudah mengantongi identitas terduga pelaku penganiayaan santri. Namun identitasnya belum bisa disampaikan karena polisi masih memeriksa saksi-saksi. Terduga pelaku dari kalangan dari santri juga. Untuk terduga pelaku nanti kita sampaikan lagi karena ini masih dalam proses penyidikan, tutur Catur, Senin, tanggal 5 September tahun 2022. Catur menambahkan, pemeriksaan saksi-saksi dilakukan setelah Pondok Gontor resmi melaporkan kasus itu ke Polres Ponorogo. Sudah ada 7 saksi yang diperiksa, yaitu santri berinisial RM dan N, serta 5 saksi yang terdiri 2 dokter dan 3 ustadz. Ia menyebutkan motif penganiayaan diduga dipicu karena kesalahpahaman. Hanya untuk kepastian akan didalami lagi karena butuh waktu dan proses. Penulis kontributor Palembang Aji YK Putra, kontributor Solo, Muhlis Al-Alawi, editor Pitak Kurniati, Krisyandi.